Oke, kalau tidak ada, saya mau tanya dong sama kelompok 4. Hmm, tadi itu ada asam salisilat ya sebagai anti aknenya, contohnya. Iya, Bu. Itu mekanisme dia bisa sebagai anti akne seperti apa ya? Nah, kemudian dosis yang digunakan biasanya sebagai kosmetik itu berapa ya? Karena kan asam salisilat juga dia punya efek farmakologi ya kalau kita minum secara oral. Nah, kalau anti akne ini dosisnya berapa? Sama satu lagi tadi yang anti aging itu pengobatannya hanya dengan antioksidan. Antioksidan yang mekanismenya mengorbankan dirinya ya, agar dia yang teroksidasi. Tapi sel kulit kita jadi selamat. Iya, Bu. Seperti itu ya. Ada nggak sih antioksidan dengan mekanisme lain yang dapat digunakan sebagai anti-aging? Terima kasih. Saya ingin mencoba untuk menjawab dari pertanyaannya Mbak Rifka tadi. Untuk bakteri penyebab jerawat, itu ada Corynebacterium acnes, lalu ada P. acnes, Staphylococcus epidermis, dan Pityrosporum ovale. Lalu jenis jerawat apa sih yang disebabkan oleh bakteri ini? Jadi bakteri untuk jerawat itu cenderung menyebabkan bakteri yang bernanah ya, atau pustula. Jadi bakteri ini akan berkembang biak di dalam kelenjar yang tersumbat sehingga menimbulkan iritasi pada daerah sekitarnya. Lalu kelenjar tersebut membengkak dan mungkin akan pecah sehingga menyebarkan radang ke kulit daerah sekitarnya. Atau biasa disebut jerawat ini mungkin biasa disebut sebagai jerawat batu. Apakah jawabannya cukup jelas, Mbak Rifka? Sangat jelas, Hasim. Terima kasih atas jawabannya.
Gimana? Ibu mohon maaf untuk pertanyaan yang asam salisilat, boleh diulangin sekali lagi, Bu? Boleh. Mekanisme asam salisilat sebagai anti akne dan dosisnya. Jadi itu bentuk sediaannya gel kan ya? Entah gel ataupun krim. Itu pakai dosis yang berapa? Karena kan asam salisilat bisa kita gunakan sebagai oral juga ya, untuk efek farmakologi lain. Mohon maaf, Bu, saya izin menjawab pertanyaan Ibu. Untuk mekanisme kerja asam salisilat itu sendiri adalah pemecah struktur desmosom yang menyebabkan disintegrasi ikatan antar sel korneosit. Efek desmolitik asam salisilat ini meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi. Lalu
Semakin tinggi kadar asam salisilat, maka semakin besar ukuran partikel sediaan. Jadi sediaan yang digunakan itu untuk sediaan asam salisilat untuk akne ini adalah non-emulsi. Jadi sediaan non-emulsi ini mengandung asam salisilat sebesar 5%. Mempunyai aktivitas untuk anti-akne setelah pemakaian 1 minggu. Lalu untuk sediaan non-emulsi ini bentar, Bu. Nah, asam salisilat ini digunakan untuk bahan keratolitik untuk menghancurkan lapisan kulit yang menutupi jerawat. Jadi nanti jerawatnya itu mudah keluar. Yang konsentrasi yang digunakan itu 0,5 sampai 2% atau 5%. Lalu asam salisilat ini merupakan agen BHA atau beta hidroksi asid atau asam beta hidroksi yang merupakan senyawa lipofilik yang menghilangkan lemak intraseluler yang terikat secara kovalen dalam sel epitel. Asam salisilat juga dapat mengubah lapisan dermal tanpa melukai jaringan atau menyebabkan inflamasi. Jadi asam salisilat telah menunjukkan mempunyai sifat antiinflamasi dan antimikroba untuk penggunaan anti-akne tersebut. Oke. Oke, sip. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Jadi sedikit dirangkum ya. Jadi asam salisilat ini sudah digunakan sebagai anti akne dari zaman dulu karena ya tadi sesuai dengan sifatnya. Pertama dia keratolitik. Dia tadi memecahkan struktur keratin sehingga nanti si jerawatnya bisa cepat matang. Lebih ke arah luar terus cepat matang. Dia juga bisa sebagai antimikroba, bisa juga sebagai BHA, dan dia juga bisa untuk tadi menghilangkan lapisan lipid kan ya. Nah, tapi karena fungsinya yang terlalu banyak ini tidak spesifik, jadi sekarang mulai dikurangi karena dia terlalu keras untuk sebagai anti akne saja. Kemudian tadi juga sudah disebutkan ya dosisnya kalau untuk yang topikal ini biasanya disebutkan dalam bentuk konsentrasi. Konsentrasinya tadi 5% ya. Konsentrasinya 5%, kemudian biasanya dioleskan tipis-tipis seperti itu. Nah, dia juga tadi pakai basisnya non-emulsi ya. Jadi untuk mengurangi laju penetrasi si asam salisilatnya ke dalam lapisan dermis atau lapisan kulit yang lebih dalam. Jadi dia tetap kerjanya bisa topikal untuk mencegah efek farmakologi secara sistemik tadi. Oke, terima kasih untuk yang asam salisilat. Tinggal satu lagi ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu yang tentang apakah ada mekanisme lain dari antioksidan, yaitu sebenarnya ada, di mana salah satu antioksidan yang kita tahu yaitu vitamin C, ini dia berperan dalam biosintesis kolagen. Jadi vitamin C ini merupakan kofaktor esensial bagi dua enzim yang memproduksi kolagen, yaitu prolyl hidroksilase dan juga disil hidroksilase. Dan juga kolagen ini juga membantu dalam regenerasi sel pada kulit dan juga restorasi sel mati pada kulit. Apakah jawabannya cukup jelas, Bu? Oke, sudah cukup jelas. Nanti boleh dilengkapi ya di PowerPoint-nya. Berarti mekanisme untuk anti-aging-nya tidak hanya sebagai antioksidan yang tadi dia mengorbankan dirinya ya agar teroksidasi terlebih dahulu, tapi ada juga komponen-komponen yang membantu pembentukan zat-zat untuk regenerasi atau mencegah atau membuat kulit itu
tidak mengalami penuaan secara cepat. Contohnya tadi kolagen yang bisa kita tambahkan dari luar. Silakan yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sama nanti boleh tolong ditambahkan. Harusnya tadi sudah cukup baik sih presentasinya. Tadi juga dijelaskan faktor-faktor pembentuk jerawat. Ada yang sebum, ada yang genetik, ada yang hormon. Nah, harusnya pengobatan untuk jerawatnya jadi diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Jadi kalau misalnya memang penyebabnya kelebihan sebum, berarti anti jerawatnya adalah jerawat dengan mekanisme mengurangi pengeluaran sebum. Kalau misalnya penyebab jerawatnya adalah hormonal, maka obat untuk jerawatnya tidak lagi menggunakan kosmetik, tapi menggunakan obat OTC tadi. Itu obatnya biasanya berupa hormon. Kemudian kalau misalnya penyebabnya bakteri, berarti tadi obatnya antibiotik yang si benzoyl itu. Nah, tapi kalau misalnya udah diberikan treatmentnya antibiotik ataupun hormonal, itu sudah bukan masuk ke dalam kosmetik. Kosmetik paling bekerja hanya untuk pengurangan sebum saja atau untuk membantu membersihkan kulit wajah sehingga kesempatan untuk timbulnya jerawat juga menurun. Kemudian oh ya, sedikit. Bentar ya. Oke, PowerPoint-nya terlihat kah? Terlihat, Bu. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa mekanisme antioksidan. Yang tadi dimaksud di presentasi adalah dia antioksidan dengan mekanisme agen reduksi. Di mana agen reduksi ini nantinya akan teroksidasi terlebih dahulu. Jadi kan ada radikal ya dari UV yang akan mengoksidasi komponen dari sel kita. Nah, ketika komponen dari sel kita itu teroksidasi, dia jadi tidak ada untuk proses regenerasi kulit, maka itulah yang menyebabkan penuaan. Nah, dengan adanya agen reduksi yang dia mengorbankan dirinya untuk teroksidasi duluan, maka komponen regenerasi di kulit kita itu terselamatkan. Nah, ada juga antioksidan lain seperti agen blocking. Agen blocking ini dia mengandung atom hidrogen biasanya, atom hidrogen yang reaktif. Nah, atom hidrogen yang reaktif ini nantinya akan merusak radikal penyebab aging tadi. Kemudian ada juga antioksidan yang sifatnya sinergis. Ini contohnya vitamin C. Jadi vitamin C itu selain sebagai antioksidan sinergis, dia juga bisa untuk membantu pembentukan kolagen. Nah, antioksidan yang sifatnya sinergis ini dia meningkatkan efektivitas antioksidan. Jadi tidak bisa digunakan sebagai antioksidan tunggal. Harus dibantu dengan blocking agent atau reducing agent. Antioksidan yang lain adalah agen penghelat. Agen penghelat contohnya ETA, sodium edetat. Dia akan mengkompleksasi katalis. Nah, jadi nanti tolong dilihat proses oksidasi itu seperti apa. Biasanya dia melibatkan katalis. Katalis itu suatu komponen yang mempercepat reaksi oksidasi tersebut. Nah, ketika katalisnya dikompleksasi oleh agen penghelat, maka proses oksidasinya pun akan melambat atau bahkan bisa terhambat. Seperti itu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu?
Dari kelompok yang presentasi juga boleh kalau ada yang masih belum paham. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Menjelaskan tentang faktor resiko di jerawat. Nah, itu mengetahui kenapa dia tadi kena faktor serum, terus kemudian ada kayak gitu sih, mengetahui itunya gimana, Bu? Soalnya saya bukan jerawat, saya pengen kayak gitu, Bu. Oke. Mengetahui penyebabnya ya? Iya, Bu. Biasanya kalau misalnya kita susah sih kalau mau identifikasi penyebab jerawat hanya dari melihat jerawatnya seperti apa. Biasanya memang harus konsultasi ke dokter atau dicoba aja. Kalau misalnya memang karena kotor, coba dirutinkan cuci muka, apakah hilang atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti penyebabnya yang lain. Kalau misalnya tipe kulitnya berminyak, nah kemungkinan besar itu karena produksi sebum yang berlebihan. Coba gunakan seperti tea tree oil atau apa ya? Biasanya yang mekanismenya itu sebagai astringen. Jadi pori-pori pengeluaran sebumnya diperkecil sehingga nanti pengeluaran sebumnya juga menurun. Kalau misalnya masih belum bisa juga, berarti kemungkinan ada 2, hormon atau bakteri. Tapi kalau hormon atau bakteri, tidak bisa coba sendiri pengobatannya, harus konsultasi ke dokter. Itu sih paling. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sama untuk kelompok yang presentasi, tolong ditambahkan di PowerPoint-nya. Mekanisme regenerasi sel yang normal itu seperti apa? Kemudian bandingkan mekanisme regenerasi pada saat kita sudah menua atau mulai terjadinya aging tadi itu seperti apa? Komponen apa yang hilang? Atau komponen apa atau proses apa yang melambat? Nah, jadi nanti dari situ bisa kalian cari tahu pengobatannya itu seperti apa sih. Kalau misalnya yang hilang kolagennya berarti bisa ditambahkan apa. Kalau misalnya yang menurun misalnya struktur lipidnya berarti apa yang harus ditambahkan. Nanti tolong ditambahkan ya. Kemudian di-share, jangan lupa nanti di-share juga ke teman-teman kelasnya. Karena nanti kita ujian dari situ. Ya, baik, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Sudah 80 menit juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.